Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa li'ilmi khayra khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum min nahwihi fa min azimin sya'nihi lam taghi amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakallah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam kita hancurkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita terkumpul di yaumul akhir dengannya nanti. Hadirin yang Allah cintai, Allah telah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi seluruh alam dan juru selamat bagi siapa yang beriman dengannya dari para kalangan ahli tauhid, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan berhujajah atas para makhluknya, serta pemberi syafaat di yaumul akhir nanti. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk jalan yang lurus serta penjelas jalan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para hambanya untuk mentaati dan bertunduk kepadanya serta menunaikan hak-haknya, yaitu dengan cara bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagian para ulama mengatakan termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada di dalam Al-Quran, tidak pula selainnya yang dimana Allah Subhanahu wa taala berdoa kepadanya. Maka kekhususan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana dalam firman-Nya Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, salawatlah kalian dan memberi salam kehormatan kepadanya. Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis sahihnya, di dalam kitab Abu Aliyah, salawatnya Allah Subhanahu wa taala adalah pujian untuknya di sisi para malaikat, sedangkan para malaikat ialah berdoa untuknya. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan salawatnya para malaikat ialah meminta keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan hadis Imam Bukhari secara mu'allaq. Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hamba-hambanya untuk mengetahui hamba sekaligus nabinya di sisinya di para hadapan penduduk langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para hambanya agar bersolawat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya yang berada di bumi bawah, yang berada di bawah, agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar terkumpul dengannya di yaumul akhir nanti. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW yang artinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallaya ala salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra wahidatan wa anhu khatiyatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali dan menghapus 10 kejelekannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang pelit, orang yang bukan banyak hartanya tetapi dia tidak sedekahkan. Orang yang pelit adalah orang yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW tapi ia tidak menjawabnya. Nauzubillahi min dzalik. Sekian pidato singkat dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.